di Jogja apakah ada yang bisa dipelajari, misalnya biasanya itu di daerah ini karena daerah ini lebih rendah daripada daerah yang lain, itu ada yang perlu diwaspadai nggak sih? Untuk wilayah DIY semua bisa berpotensi terjadi hujan es. Kalau itu terjadi kita nggak perlu panik ya Bu? Nggak perlu panik. Itu hal yang wajar, maksudnya bukan wajar tapi fenomena alam biasa. Fenomena alam biasa. Jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Bu Reni, mau saya konfirmasi, benar nggak sih Bu? Katanya akan ada cuaca ekstrim beberapa bulan ke depan ini Bu. Iya, memang saat ini kan sedang puncak musim penghujan untuk wilayah DIY. Jadi puncak musim penghujan untuk wilayah DIY ini berlangsung dari bulan Januari dan kita prediksikan sampai Februari ini. Jadi apabila potensi terjadi cuaca ekstrim, ini masih bisa terjadi sampai beberapa hari ke depan dan juga bahkan sampai bulan depan. Potensi cuaca ekstrim masih bisa terjadi. Sampai Februari diprediksinya seperti itu ya? Puncak hujannya. Iya. Berarti setelahnya mungkin juga masih ada kemungkinan hujan juga masih ya Bu? Ya? Masih. Dan potensi cuaca ekstrim untuk bulan depan juga masih bisa terjadi. Cuma frekuensinya tidak sesering pada bulan Januari dan Februari. Oh gitu. Nah, yang pengen saya tanyakan, yang dikategorikan cuaca ekstrim itu yang seperti apa sih Bu? Ya, dinamakan cuaca ekstrim itu apabila kondisi atmosfer itu memungkinkan untuk terjadinya ekstrim dalam hal cuaca, yaitu apabila curah hujannya lebih di atas 100 mm. Bahkan kalau dikatakan sangat ekstrim, itu di atas 150 mm dalam satu hari. Iya, ini kalau boleh pakai bahasa, maaf ya Bu, saya pakai bahasa Rusia, rengket ya Bu ya berarti ya. Apa namanya, sangat intensitasnya itu sangat sangat tinggi. Jadi kalau 50 mm dalam 1 jam, terjadi dalam 1 jam, itu biasanya di ketinggian tinggi ban mobil. Oh, baik. Itu dalam 1 jam. Ya. Tapi kalau kita katakan ekstrim dalam 1 hari itu 150 mm per hari. Tapi dikatakan lebat itu di atas 20 mm per jam. Itu sudah bisa dikatakan ekstrim. Oh gitu. Ya, lebat itu ya. Di situ ya. Itu hujan, baru hujan ya. Jadi kalau 50 mm dalam 1 jam, biasanya genangan air di aspal itu sampai ketinggian ban mobil. Dan biasanya terjadi genangan-genangan di perkotaan. Kalau drainasenya nggak bagus, ya menggenang terus. Kalau drainasenya bagus, ya akhirnya cepat surut. Ya, apalagi lagi hujan, genangan masa lalu juga ikut teringat ya Bu ya. Itu genangan Bu. Nah kalau hujan, tadi ekstrim dikategorikan seperti itu. Angin juga Bu, apakah ada indikasinya misalnya ketika hujan disertai angin? Karena beberapa saat kemarin kan angin juga luar biasa Bu, sampai ada baliho jatuh, pohon yang tumbang gitu. Ya, jadi memang kalau terjadi angin kencang, itu yang sampai berdampak terhadap tumbangnya pohon, baliho yang roboh, pohon-pohon gede yang sampai juga tercabut ikut terangkat, tercabut, biasanya itu di atas 45 km per jam. Di atas. Jadi kalau angin, kecepatan angin sudah di atas 45 km per jam, itu dikatakan juga cuaca ekstrim. Karena melebihi dari normalnya, melebihi dari rata-ratanya. Jadi angin itu biasanya bertiup dalam kondisi normal yang tidak merusak pepohonan maupun baliho maupun bangunan-bangunan atap rumah, biasanya berkisar antara 25 hingga 35 km per jam. 35 itu biasanya juga sudah kencang tapi tidak sampai merusakkan. Tapi kalau sudah di atas 45 km per jam, biasanya berakibat terhadap pepohonan yang tumbang, atap-atap rumah yang roboh dan lain sebagainya. Nah, cuaca ekstrim tadi hujan yang deras atau lebat sekali, kemudian angin tadi ya yang udah di atas 45 km per jam. Nah, kalau panas yang sangat ini juga bisa dikategorikan ekstrim nggak Bu? Iya, betul. Jadi kalau menurut evaluasi dari data-data kami di BMKG Sleman sini,
itu dikatakan ekstrim apabila suhu maksimum di atas 37 derajat Celcius. Karena selama ini sampai 38 derajat Celcius ini belum pernah untuk wilayah DIY. Jadi maksimal biasanya kita ukur sampai 37 derajat. Dalam kondisi misalnya kekeringan yang panjang atau terjadi El Nino, ya El Nino kan kebalikannya dari La Nina. Biasanya suhu maksimumnya sampai 37. Tapi dalam keadaan dingin biasanya suhu itu di bawah 17. 18-17 derajat Celcius, tapi jarang 17. Ya, tapi itu juga dikatakan ekstrim juga ya, karena terlalu dingin gitu. Iya, terlalu dingin. Karena normalnya di DIY ini pada pagi hari suhu ini berkisar sekitar 21-22 derajat Celcius. Itu aja udah rasanya dingin ya, Bu? Itu pada jam 7 pagi ya. Ya sering juga 20 derajat Celcius. Kalau di bawah itu ya sangat dingin sekali, makanya kadang-kadang ada masyarakat kok dingin banget gitu ya. Itu biasanya pada saat musim kemarau ya, yang dibilangnya bediding itu ya, Bu. Iya. Kalau suhu terpanas tadi 37 derajat Celcius itu dikatakan ekstrim, di atas 37. Kayak pengen dikasih paracetamol ya biar suhunya turun. Baik. Tapi ini berarti yang sering terjadi kadang-kadang juga siang panas luar biasa, nggak berapa lama perpat mulai mendung. Nah, kemudian hujan deras. Hujan lebat. Betul. Atau bahkan yang seperti tren sekarang, Bu, mendung tanpa udan itu lebih rasanya lebih sumuk lagi gitu ya. Maksudnya sering juga kan, Bu, mendung gitu udah gelap tapi anginnya kencang tapi nggak hujan-hujan. Apakah itu juga cukup berbahaya, Bu? Iya, kalau dari mungkin segi penerbangan itu mungkin tidak ya, cuma yang menghalangi adalah pesawat. Dan kalau tidak terjadi hujan lebat tentu juga tidak mengakibatkan banjir dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak membahayakan, tidak begitu membahayakan karena memang tidak terjadi hujan. Yang membahayakan yang apabila terjadi hujan lebat tadi dan angin kencang. Nah, biasanya memang kalau sekarang masih bulan Februari, puncak hujan. Hujannya memang sering terjadi hujan dan hujan lebat. Memang kalau kita rasakan sekarang ini lebih dominan ke siang ya, sampai sore hari. Pagi juga bisa terjadi hujan. Tiba-tiba dini hari itu beres, tetapi jarang. Ya. Nah, kalau boleh kita tahu penyebabnya apa sih, Bu? Ini siang panas, sore hujan deras, kadang-kadang disertai angin. Nanti nggak hujan beberapa hari, tiba-tiba hujan beberapa hari. Cuaca ekstrim seperti ini nih penyebabnya apa, Bu? Ya, penyebabnya sebenarnya banyak ya yang mempengaruhi dinamika atmosfer sehingga bisa berpotensi terjadinya cuaca ekstrim. Nah, apabila terjadi cuaca yang sangat ekstrim, biasanya di wilayah DIY ini ada low pressure area atau tekanan rendah atau kita sebut dengan bibit siklon. Nah, bibit siklon ini kalau tekanannya semakin rendah sekali, semakin rendah bisa menjadi badai. Seperti tahun 2017 itu ada badai Cempaka. Nah, biasanya bibit siklon ini menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi di wilayah DIY dan sekitarnya. Biasanya itu bibit siklon itu terjadi di perairan selatan DIY. Atau juga karena adanya konvergensi pertemuan arus angin. Jadi pada saat musim-musim hujan seperti ini, pertemuan arus angin, yaitu angin yang dari Asia menuju wilayah Indonesia, ini biasanya nanti akan terjadi konvergensi. Apabila ada badai entah di selatan DIY, di perairan selatan DIY atau di sebelah baratnya Kalimantan, nah itu menyebabkan pola angin terjadi konvergensi atau pertemuan arus angin. Kalau ada pertemuan arus angin biasanya uap air juga bertumpuk di situ. Penguapan juga cukup signifikan untuk pembentukan awan-awan hujan, sehingga akan terjadi hujan yang cukup lebat biasanya di wilayah DIY dan sekitarnya. Mungkin mereka bertemu dan heboh ya. Jadi terjadi pertemuan yang luar biasa. Tapi berarti tadi ada low pressure area, kemudian juga ada konvergensi yang menyebabkan itu. Ada lagi nggak, Bu, yang lainnya? Ya, biasanya juga ada MGO ya. MGO itu juga pumpunan awan yang MGO ya, bukan OMG ya. Bukan. Pumpunan awan yang melewati wilayah sekitar Katulistiwa.
Dan kalau sudah berada di DIY dan DIY Jateng, kumpulan awan itu bisa menyebabkan hujan. Jadi pada saat biasanya MGO ini kan berputar rutenya sekitar 40-60 hari ya. Jadi kalau pas kumpulan awan itu berada di wilayah kita sedang masa pancaroba, ya hujannya bisa lebat sekali. Tapi berarti itu artinya bisa diprediksi ya Bu, kalau tadi kayak misalnya 40-60 hari, berarti kurang lebih di bulan ini akan terjadi MGO di atas Jawa Tengah dan Jogja gitu, bisa diprediksi dan dipelajari ya Bu ya? Bisa. Nah kita prediksikan awal Maret ini akan MGO akan masuk di wilayah kita, sekitar kita. Awal Maret ini ya? Awal Maret hingga pertengahan. Jadi kemungkinan karena ini ada, memang hujannya lebat, tapi terus agak daun sedikit nanti naik. Awal Maret ini juga nanti akan naik lagi. Baik. Gitu. Nah kalau untuk daerah di Jogja, apakah ada yang bisa dipelajari, misalnya biasanya itu di daerah ini karena daerah ini lebih rendah daripada daerah yang lain, itu ada yang perlu diwaspadai nggak sih Bu? Karena beberapa tempat tuh kayaknya kalau lagi hujan derasnya bukan main. Seperti misalnya beberapa tahun yang lalu tuh kayak daerah Gayam sempat hujan es, sempat ada angin puting beliung. Saya juga kurang ingat tahun berapa, tapi itu sebagai warga Jogja cukup ingat gitu. Apakah bisa terjadi di daerah yang sama atau memang tidak bisa diprediksi gitu Bu? Ya kalau hujan es untuk wilayah DIY semua bisa berpotensi terjadi hujan es. Jadi di lintang 0, di wilayah tropis, subtropis, ini bisa terjadi hujan es. Karena hujan es ini terjadi apabila perbedaan suhu pada jam 7 pagi dengan jam 10 pagi di suatu wilayah atau di suatu area ini bisa mencapai 4,5 derajat Celcius. Nah, kemudian kelembapan udara sampai lapisan 700 milibar ini sekitar 60%, jadi masih lembab. Nah, jika kondisi itu memungkinkan, kemudian terjadi pertumbuhan awan-awan CB, awan-awan cumulonimbus, ya, itu biasanya akan labil. Kalau labil itu uap air akan naik terus ke atas, menjadi awan-awan konvektif tadi, awan CB tadi. Karena energinya sangat kuat, proses konveksinya juga cukup kuat, dorongan angin sampai ke atas ke lapisan freezing level atau lapisan titik beku itu cukup kuat, sehingga titik-titik air yang berkondensasi tadi menjadi kristal-kristal es. Itu yang menyebabkan terjadi hujan es. Jadi itu berarti memang potensinya bisa di mana saja, di mana saja, tidak hanya di Jogja gitu ya. Kemarin juga cukup viral di Surabaya kalau nggak salah, baru-baru ya baru ini untuk hujan es gitu. Dan berarti memang kalau itu terjadi kita nggak perlu panik ya Bu? Nggak perlu panik. Itu hal yang wajar, maksudnya bukan wajar tapi fenomena alam biasa. Fenomena alam biasa. Iya, tapi unik karena kan biasanya kita merasakan hujan air saja. Iya. Tapi ini sampai menjadi kristal-kristal es. Benar. Karena awan-awan tadi itu berkondensasinya sampai lapisan titik beku. Biasanya kalau hujan yang kita rasakan kan titik-titik air yang berkondensasi nggak sampai lapisan titik beku, freezing level udah turun. Gitu. Ya, ini menarik nih, jadi pengetahuan baru buat kita juga nih, buat kami terutama. Nah terus Bu, kalau misalnya dengan segala kemungkinan yang terjadi, ini berarti intensitas hujan yang masih cukup lebat ini bisa terjadi sampai bulan apa Bu? Sebelum nanti akhirnya kemarau yang benar-benar tanpa hujan gitu ibaratnya. Kalau kami prediksikan bahwa intensitas hujan lebat ini sampai dengan bulan April. Oh, masih sampai April itu masuk pancaroba, dan potensi terjadinya hujan es itu di masa pancaroba juga bisa terjadi. Oh, justru di pancaroba. Iya, pada saat musim hujan, puncak hujan bisa terjadi, sampai pancaroba bisa terjadi. Apabila itu tadi terjadi perbedaan suhu yang sangat mencolok tadi. Dari jam 7 pagi sampai 10 tadi ya? Iya, itu biasanya karena ada radiasi matahari yang cukup kuat ya. Jadi kondisi cuaca clear, cerah pada saat biasanya pagi hari, radiasi matahari yang diterima bumi ini cukup maksimal, itu sampai jam 10. Sehingga biasanya kan pagi kan kalau di Jogja suhu sekitar 21 derajat Celcius karena radiasi maksimal diterima oleh bumi sehingga terjadi lonjakan suhu sampai jam 10 pagi sampai 4 derajat Celcius tadi. Nah, kalau kelembapannya sampai lapisan 700 milibar itu
masih lembab sekitar 60%, nah itu bisa mendukung terjadinya hujan es. Jadi memang kenapa hujan es tidak merata di wilayah DIY? Karena terjadi pergolakan suhu di masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Sehingga tidak semua area itu bisa juga terjadi hujan es. Pun kalau terjadi hujan es juga tidak perlu panik gitu ya? Iya, tidak perlu panik. Ini fenomena alam unik, tapi hal yang lumrah. Iya, lumrah. Fenomena alam biasa tetapi unik. Oh, fenomena alam biasa tapi unik. Ya. Karena kalau biasanya di Katulistiwa, butiran-butiran esnya itu tidak segede bola tenis ya. Itu mau es gosok kayaknya. Kalau kejatuhan itu ya cukup benjut kayaknya kalau terlalu besar ya. Iya, selama ini laporan dari BPBD kalau ada hujan es itu belum ada laporan yang kerugian material mobil atau barang paling duit kecil ya. Atau malah buat konten biasanya, buat konten-konten Instagram gitu kan. Wah, hujannya di depan rumah, ya pakai sirup. Nah Bu, kalau kewaspadaan yang harus diantisipasi, mengingat sampai bulan Februari ini masih termasuk hujan yang lebat, begitu ya, cuaca juga masih perlu kita waspadai. Apa sih Bu yang sebaiknya kita antisipasi? Ya, saya menghimbau kepada masyarakat ya, karena di saat ini medsos sudah berkembang pesat. Saya yakin semua masyarakat hampir sebagian besar juga punya Android. Nah, gunakan Android ini semaksimal mungkin, tapi juga harus pandai menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Update terus informasi dari BMKG. Nah itu kadang-kadang percaya hoax ya Bu? Iya, betul. Jadi kadang-kadang kan masyarakat langsung share-share saja. Harus jadi yang pertama untuk share di WhatsApp itu harus konfirmasi juga ke ke BMKG ya, benar nggak ini berita seperti ini. Jangan buru-buru, konfirmasi dulu ke BMKG. Nah, kalau Instagramnya mungkin untuk yang saat ini menyaksikan boleh di follow di @BMKG Jogja ya, @BMKG Jogja untuk informasi yang seputaran Jogja pastinya ya Bu ya. Baik. Kemudian selain itu Bu, kewaspadaan yang lainnya yang perlu kami lakukan sebagai masyarakat? Iya, karena sekarang masih puncak musim penghujan, saya menghimbau kepada masyarakat agar membersihkan lingkungan sekitar, drainase jangan sampai tersumbat. Jadi apabila ada hujan deras, kemudian aliran air juga nanti cepat surut dan menghilang ya dari genangan sekitar rumah kita. Itu tadi. Ya. Kemudian apabila di sekitar rumah kita banyak pohon-pohon yang tinggi, mohon segera dipangkas, dirapikan agar apabila terjadi angin kencang tidak membahayakan kita. Apabila mudah-mudahan tidak roboh ya, karena kalau sampai biasanya besar gitu kan malah potensi terjadi roboh itu cukup tinggi daripada yang sudah dipangkas, dirapikan. Apalagi kalau misalnya itu tanaman yang cukup tua begitu ya Bu, ranting-rantingnya sudah cukup tua, itu memang efektif untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan dengan memangkas, mumpung saat ini belum terlalu deras gitu ya hujannya. Beberapa saat ini memang lagi tidak hujan rasanya ya Bu ya. Nah, kalau misalnya Bu terjadi seperti kilat-kilat yang kemudian juga lumayan ekstrim gitu, kok nggak biasanya ya, ini kok kilatnya banyak banget, termasuk juga menyambar pohon dan lain-lain. Saya jadi penasaran juga kalau kilat ini fenomenanya seperti apa Bu? Ya, jadi biasanya hujan lebat disertai angin kencang, kilat dan petir. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat apabila terjadi hujan lebat juga jangan berteduh di bawah pohon. Jadi kalau bisa kalau bisa langsung masuk ke rumah. Ya, tapi kalau misalnya kita berada ada mobil ya sebaiknya masuk ke dalam mobil. Itu malah akan menyelamatkan kita dari bahaya sambaran petir. Karena sambaran petir itu kan terjadi dari muatan positif negatif ya, antara awan dengan tanah atau antara awan dengan awan. Nah, kalau kita berada di bawah pohon yang tinggi biasanya itu akan mengalirkan, terjadi pertemuan muatan positif dan negatif sehingga terjadi kilat dan petir. Karena si pohon itu menghantarkan dua energi, yang satunya positif, yang satunya negatif dari tanah itu, sehingga terjadi nyala cahaya, itu yang kita sebut kilat. Kalau sudah terjadi kilat, biasanya udara akan panas di sekitar yang terjadi nyala kilat. Kalau panas kan udara kemudian mengembang. Nah, tetapi di area yang lainnya udara dingin.
Jadi udara yang dingin itu mendesak udara yang panas yang kenanya laki-laki tadi. Setelah bertemu itu maka terjadilah ledakan sehingga timbul suara petir. Jadi makanya kilat itu lebih dulu daripada petirnya ya, suaranya. Ya. Jadi biasanya kita tutup telinga karena melihat kilatnya, si kecepatan cahaya yang lebih cepat itu tadi ya Bu ya. Nah ini juga hal yang kalau misalnya posisi kita berada di jalan ya, banyak petir jedar, kita nggak bisa kemana-mana. Yang harus kita antisipasi langsung kita jongkok. Perkecil sekecil-kecil mungkin area kita di tempat terjadinya petir. Jadi jongkok sambil begini ya, menunduk kepala ya. Iya, jangan jangan tiduran gitu, tidur atau jangan terlentang atau jangan berdiri. Jongkok Dan menundukkan kepala. Iya. Baik. Kalau kita sampai berlima atau berempat ya kita paling enggak atur jarak 4 meter antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Jongkok, gitu. Karena kan beberapa kasus misalnya tersambar petir itu memang di lokasi yang cukup lapang begitu cukup ya. lapang dan dia lebih tinggi daripada yang lainnya. Biasanya di lapangan misalnya sawah begitu ya, karena posisi berdiri dan yang lainnya lebih rendah. Itu yang menyebabkan potensinya untuk tersambar petir menjadi. Dan kita berteduh di pohon yang paling tinggi. Nah di bawahnya itu kan ada muatan listrik yang bertemu sehingga itu kan sangat bahaya sekali. Ya. Nah kemudian sering juga nih Bu dapat informasi ketika lagi petir hujan lebat kemudian disertai petir dan kilat, jangan main handphone, jangan nyalain TV, itu jangan menyetrika, jangan apalagi ngecas handphone sambil dengerin musik, itu sangat bahaya sekali. Benar berarti Bu? Benar. Karena kan itu kan masuk ke aliran listrik ya. Nah itu menyebabkan kalau pas ada aliran listrik masuk ke aliran listrik rumah kita biasanya nanti meledak itu. Itu sebabnya kayaknya udah di dalam rumah, tapi ternyata misalnya TV bisa jeblok gitu karena kena petir itu, meledak karena petir itu ya memang karena ada aliran listrik itu tadi ya. Jadi yang dihindari Bu ketika hujan deras disertai petir dan juga kilat, barang-barang elektronik itu sebaiknya dimatikan. Ya? Jangan beraktivitas dengan memakai listrik ya. Sementara tahan dulu. Tapi kalau sudah hujannya agak reda, kita bisa memulai kegiatan lagi. Biasanya hujan lebat itu tidak lebih dari 30 menit. Yang sangat lebat itu berkisar antara 20 sampai 25 menit itu lebat-lebatnya. Setelah itu biasanya akan rintik-rintik sedikit kemudian sudah berhenti. Kecuali kalau mendung tipis, hujannya merata biasanya lama. Itu sebabnya kalau ini kayaknya hujannya lama nih karena justru nggak terlalu deras. Karena itu awan-awan alto ya, alto stratus, alto cumulus, jadi warnanya abu-abu tipis, biasanya hujannya lama. Berarti ya ilmu titannya dulu orang tua kita itu ya sebenarnya sudah tahu itu mau hujan lama atau hujan yang deras tapi cepat, cuma tidak tahu itu jenis awan apa. Luar biasa. Sama ini ya, tapi kalau yang dulu kita mengenal biasanya itu hujan, sekarang sudah banyak perubahan ya. Ini juga karena fenomena climate change kan Bu? Ya karena ada fenomena La Nina ya. Fenomena La Nina, El Nino. Jadi pada saat ini memang ada fenomena La Nina itu biasanya berdampak pada peningkatan intensitas curah hujan. Nah kebetulan fenomena La Nina ini berbarengan dengan masuknya awal musim hujan. Jadi semakin tambah curah hujannya. Kita sudah musim hujan, ada hujan, ketambahan fenomena La Nina, jadi hujannya tambah lagi daripada biasanya. Gitu. Nah, tapi kemarin kita prediksikan La Nina dalam kategori sedang. Tapi sekarang kalau kita pantau sudah menuju lemah ke netral. Baik. Jadi Februari sampai April nanti sudah agak landai. Ya, tapi memang waspada terus ya Bu ya, karena tadi potensi cuaca ekstrim masih bisa terjadi bahkan sampai bulan April si pancaroba itu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ini tentu saja juga karena cuaca yang seperti ini kita saling jaga kondisi, imun juga pasti tetap dijaga. Saya juga mau siap-siap Bu, beberapa payung akan saya siapkan lumayan Bu. Sedia payung dan jas hujan. Saya mau nyewain Bu. Payung Bu. Aduh, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Semoga informasi hari ini berguna untuk Anda. Jangan buru-buru, konfirmasi dulu.